Selamat siang Pak Yasin. Selamat siang Pak Kholis. Iya, Ada mohon yang bisa maaf saya Pak. bantu? Iya, mohon maaf saya mengganggu waktunya Pak. Ini kemarin saya telepon Pak Yasin kebetulan keburu-buru, nggih, terburu untuk pergi ke kantor. Kebetulan hari ini saya ada mau ada perlu dengan Pak Yasin Pak. Boleh Pak nggih? Iya, boleh Pak. Ini Yang bisa saya bantu Pak? ya ini iya Pak. Ini sebenarnya sejak lama Pak ya. Kita kan sama-sama satu sekolah. Ya. Saya sejak tahun 2012 itu mengeluhkan pada saya sendiri nih Pak tentang siswa sampai sekarang. Ya. Siswanya kok eh, tidak mandiri gitu loh Pak, tidak mandiri, harus selalu minta dibimbing. Jadi kalau ada kegiatan magang di luar itu anak-anak ya pemalu, tidak ada inisiatif sendiri untuk bertanya seperti itu Pak. Hmm. Baik, sebelum kita jauh berbicaranya ya, kira-kira apa ya tujuan pertemuan kita hari ini Pak Kholis? Gini Pak, saya ingin sekali eh, ada masukan dari Pak Yasin atau sekedar sharing lah tentang Iya. keluhan saya tadi tentang siswa yang kurang mandiri, kurang inisiatif sendiri, seperti itu Bapak. Oh iya. Baik, nanti di akhir sesi pertemuan ini kira-kira tujuan akhir yang diketahui, ukuran keberhasilan pertemuan ini apa kira-kira Pak Kholis? Pada pertemuan ini saya ingin sekali eh, ada pencerahan dari Pak Yasin buat saya, gimana caranya supaya siswa itu lebih lebih aktif, lebih mandiri, tidak menjadi pemalu, dan nantinya percaya diri pada saat kegiatan di luar, begitu Pak. Oh baik, berarti tujuan kita hari ini Bapak Kholis ingin mengetahui bahwa apa solusi tentang eh, murid Pak Kholis yang kurang mandiri dan terkesan pemalu ketika di luar gitu Pak ya. Iya, betul Pak. Baik, eh, kira-kira usaha apa kesempatan panjenengan yang sudah panjenengan lakukan dalam rangka mengatasi ini Pak Kholis, supaya Nah, anak didik panjenengan ini tidak malu. Yang sudah Bapak lakukan kira-kira apa Pak? ini saya sudah melatih anak didik saya seperti apa sering-sering pada pembelajaran saya melakukan pembelajaran secara diskusi, jadi ada timbal balik antara peserta satu dengan siswa yang lainnya, seperti itu Bapak. Oh ya, kira-kira diskusi tadi ya yang dibahas anak itu tentang apa, dan kira-kira tolak ukurnya yang ingin Anda capai itu mengapa menggunakan diskusi itu, gimana Pak alasannya? Kalau saya diskusi di kelas itu biasanya memecahkan suatu masalah pelajaran Bapak. Dari situ Oh iya. siswa saya tuntut atau saya berharap bisa secara bergantian presentasi hasil dari diskusi pelajaran tersebut Bapak. Berarti iya Pak. Berarti tujuan diskusi tadi kira-kira apa Pak Polis? Supaya anak-anak lebih berani tampil ke depan, dengan beraninya saja itu akan nanti bisa meningkatkan atau memotivasi siswa untuk percaya diri. Oh okay. Baik, dari hasil diskusi Bapak tadi tujuannya kan Pak Polis ingin memotivasi supaya anak-anak tadi berani gitu Pak Polis ya. Iya, betul Kira-kira Pak. dari skala 1 sampai 10 itu keberanian siswa itu dalam diskusi menyampaikan pendapatnya, menurut Pak Polis dari posisi berapa? Dari 1 sampai skala 10 itu?
Untuk selama ini yang saya lakukan baru 7, Pak. Posisi ke-7 kan belum sempurna gitu, Pak. Kan masih Ya, ada latihan-latihan lagi seperti itu, Pak. begitu ya. Oke. Berarti dengan latihan-latihan tadi, tentunya kan dalam membentuk anak yang berani ya, Bapak Ibu, Pak Iya, Kolis ya. Kira-kira iya, betul. hambatan apa yang Pak Kolis rasakan ketika eh, membimbing anak ini supaya tampil mandiri dan tidak pemalu ketika kegiatan di luar? Eh, Selama ini menurut saya hambatan untuk melatih siswa ini yaitu pada siswa lain, biasanya seperti itu, Pak. Eh, Siswa lain itu membuat apa ya, malu atau down seperti itu, Pak. Biasanya saling mengejek seperti itu. Oh, berarti ketika usaha Anda untuk meningkatkan kemandirian, kemudian menempa supaya mereka tidak pemalu, ya terkadang ada yang saling mengejek gitu ya, membuli sehingga bisa down lagi gitu ya. Kira-kira Iya, Bapak. ketika ketika ada murid yang membuli, membuat temannya down, itu usaha apa? Solusi panjenengan untuk mengatasi itu? Eh, saya tidak apa ya, tidak mencari siapa yang membuli, siapa yang mengejek seperti itu, tapi saya biasanya Iya, lebih mengarahkan anak-anak ke kegiatan lain, Bapak. Jadi saya fokuskan iya. untuk diskusi, melanjutkan diskusi pada saat pembelajaran. Oh begitu ya. Berarti Ya, usaha Pak Kolis dengan cara mengalihkan itu dengan diskusi ya. iya, Pak. Ya, maksud saya ketika anak kan merasa kurang pede, pemalu, kemudian ada yang saling ngejek seperti itu, apa solusi Bapak yang sudah lakukan ketika anak-anak itu cenderung seperti itu, kadang-kadang down, muncul malunya itu seperti itu Bapak? Nah, biasanya saya gini, Pak. Selama ini yang saya lakukan selain ngobrol santai tatap muka berdua dengan anak tersebut. Dalam rangka mengatasi masalah Bapak tentang supaya anak ini mandiri dan tidak pemalu, kan salah satunya anak-anak diajak diskusi, kemudian ngobrol santai tadi ya. Apakah ada Ya, hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak untuk membuat anak ini mandiri dan tidak pemalu, Pak? iya, ada, Bapak. Ini pada diri teman-teman dari siswa, Bapak. Ini Ya, biasanya teman-temannya itu suka mengejek seperti itu, Pak, suka mengejek, malah membuat teman-temannya tadi menjadi down dan malah malah apa ya, tidak tidak berani untuk maju dalam presentasi seperti itu, Pak. Jadi iya, kendalanya dari temannya, Bapak. iya. Oh, berarti teman-temannya yang membuat down ini, Pak ya? Iya, betul, Bapak. Nah, solusi Pak Holis bagaimana ketika Eh, Bapak Holis mengetahui bahwa ada teman-teman yang berdown itu, Pak? eh, Selain saya memanggil anak-anak tadi yang membuat teman-temannya tadi down atau tidak berani tampil, saya biasanya saya lakukan Iya, berbicara empat mata, saya panggil ke kantor seperti itu. Selain itu, saya iya, Pak. juga biasanya mengalihkan pada kegiatan kegiatan bersama, Bapak. Jadi kesannya saling kerjasama dan tidak ada kesenjangan antara siswa yang satu siswa yang lain seperti itu. Jadi bisa melupakan untuk mengejek seperti itu, Pak. Oh, baik, Pak Holis. Apakah saya semoga tidak salah paham ya? Berarti usaha Pak Holis mengatasi atau solusi Pak Holis mengatasi ketika ada anak di ejek sehingga down, berarti salah satunya adalah berbicara empat mata, kemudian mengalihkan kegiatan yang membuat mereka kerjasama, begitu ya Pak Kholis? Yang Bapak Kholis lakukan untuk mengatasi
supaya anak tadi ketika anak kurang mandiri, tidak pemalu, kemudian ketika ada anak yang maju dibuat down, diejek oleh teman-temannya, berarti usaha Pak Kholis diantaranya memanggil anak yang mengejek tadi secara empat mata, begitu ya? Ya, Ya, kemudian ya betul mengalihkan Pak. kegiatan yang bisa membuat mereka kerjasama, begitu Pak ya? Begitu Pak, Ya betul Pak? betul. Mm-mm. Ya, Ya berarti betul Pak. ya terima kasih Pak Kholis. Berarti apa rencana Bapak ke depan supaya anak-anak tadi semuanya yang kurang mandiri ini yang terkesan pemalu menjadi pemberani dan tidak malu-malu lagi Pak ketika kegiatan di luar, silakan. Eh, saya berencana lebih banyak melatih siswa pada kegiatan yang sifatnya kebersamaan, Pak. Sifatnya Oh ya, kebersamaan dan bisa nanti diarahkan ke kedewasaan seperti kepemimpinan, seperti kegiatan KIR. Nah, kebetulan kan saya juga sebagai pembina KIR, Karya Ilmiah Remaja. Di situ anak-anak iya. dituntutlah diharapkan bisa melatih diri sendiri untuk lebih percaya diri seperti itu, Pak. Oh ya Pak, luar biasa sekali Pak Kholis Iya, keputusan makasih. yang akan diambil rencananya, diantaranya Ya. melatih kegiatan melalui kepemimpinan juga. Nah, kira-kira Pak Kholis dalam dalam jangka berapa waktunya eh, rencana yang Bapak lakukan itu ingin menghasilkan itu dalam jangka berapa bulan atau berapa semester barangkali Pak? Oh, ini saya inginnya lebih cepat, lebih bagus, Bapak. Ini kan kebetulan juga baru awal pelajaran ya untuk khusus kelas 10 ini, awal tahun ajaran baru. Jadi nantinya biar tidak menjadi atau berakar nanti di situ ya sekitar beberapa bulan lah, 2 bulanan, saya ingin sekali Wah, anak-anak bisa berubah. Jadi itu, Pak. luar biasa rencananya, semoga berhasil Pak Kholis. Terima kasih. Kemudian lagi Pak, bagaimana Bapak mengatasi gangguan atau antisipasi gangguan ketika melaksanakan aksi nyata ini Pak, rencana aksi nyata ini? Atau perlu Uh, dukungan dari siapa saja? ya ini ini Pak, ini saya harus bekerja sama atau berkolaborasi dengan rekan sejawat, bisa Iya, berkolaborasi dengan teman-teman atau anak-anak atau siswa juga bisa, Bapak. Dan iya, juga saya ini lebih penting lagi berkolaborasi dengan guru konseling, Bapak, bimbingan konseling di sekolah seperti itu. iya. Hmm. Baik Pak Kholis, luar biasa rencana aksinya, diantaranya dengan kolaborasi dengan teman-teman sejawat, kemudian mengambil kolaborasi dengan siswa, kemudian guru, BK, dan lain-lain. Itu adalah Ya, rencana aksi panjenengan ya. Nah, iya, Pak. di akhir ini Pak Kholis, kayaknya kok Pak Kholis sudah luar biasa rencananya. Nah, apa komitmen Pak Kholis terhadap rencana aksi ini? Komitmennya gimana Pak? Saya berkomitmen ya secara berkesinambungan agar rencana saya ini tercapai. Ya, saya akan terus memantau, Bapak, memantau perkembangan yang telah saya lakukan seperti itu, Pak, untuk Oh, iya. mendampingi anak-anak agar bisa merubah dirinya untuk lebih mandiri, lebih berani seperti itu, Bapak. Oh ya, baik Bapak. Berarti di terakhir Pak Kholis, Ya. ya bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Pak Kholis? Apakah Pak Kholis sudah menemukan apa yang Pak Kholis inginkan dari awal pembicaraan kita tadi Pak Kholis? Iya Pak, saya sangat berterima kasih sekali. Saya ada gambaran bahwa dengan coaching ini saya akan mengarahkan siswa tersebut agar lebih mandiri, lebih berani, dan nantinya di luar pada saat PKL atau magang nanti lebih lebih apa ya
berani untuk bertanya, untuk ide-ide dari dirinya, seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak atas sharing-nya Bapak. Ini sangat Iya, membantu saya dalam memecahkan masalah ini. baik Oke. Pak Kholis. Apakah sudah cukup dari sini, guys? Sudah Ya, terjawab? iya, alhamdulillah sudah Pak. Terima kasih banyak Iya, Bapak ya. atas Terima pertemuannya. kasih Nggih. sama-sama Pak Kholis. Semoga Oke. bermanfaat. Amin Pak, terima kasih. Saya kembali ke kelas dulu Pak nggih. Makasih Bapak. Iya, terima kasih sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Kholis. Waalaikumsalam Pak Yasin. Ada yang bisa dibantu Bapak? Iya Pak, mohon maaf saya ada kepentingan sedikit. Saya ingin berbagi Pak Kholis dengan Pak Kholis. Iya. Barangkali nanti Oh, bisa iya monggo tersolusikan. Bapak. Kami saya persilakan Bapak dengan senang hati. Monggo. Iya Pak, saya mempunyai sebuah hal yang membuat kesulitan membelajarkan anak Pak. Nah ceritanya Iya. begini Pak, saya punya Iya. satu anak, dia itu aktif sekali ketika pembelajaran. Dia itu sukanya ke sana kemari. Ketika teman-temannya menulis, dia itu tidak menulis. Bahkan ketika saya nulis di papan tulis, itu dia ikut nulis di papan tulis, kan tapi nulisnya tidak jelas. Ya, padahal hariannya dia bagus sebetulnya. Ketika ngomong itu nyambung, ketika dikasih tugas, gambar itu kadang juga bisa, maksud pengetahuan dia luas, akan tetapi dia itu tidak istilahnya ketika pembelajaran nggak bisa duduk tenang, sukanya jalan-jalan, suka mengganggu temannya, begitu Pak Kholis. Kira-kira adakah solusi Pak Kholis? Iya. Dari paparan Pak Yasin tadi saya bisa menangkap Bapak nggih, ada siswanya salah satu Pak nggih, salah satu siswanya itu Iya, hiperaktif, betul Pak nggih? iya Pak. Nah, hiperaktif, terus suka mengganggu temannya, tidak bisa diem lah istilahnya, Iya, ada temannya nulis, ikut nulis, tetapi dari sisi, anak tersebut yang saya tangkap tadi itu Pak nggih, iya Pak. tetap aktivitas sehari-hari juga baik Pak G, Baik Pak. mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak gurunya seperti itu Pak G. Nah, Iya, ini pada pertemuan ini apa Pak ya rencana apa tujuannya Bapak? iya. Saya ingin anak itu bisa belajar dengan teman-temannya, rukun dengan teman-temannya. Ketika pembelajaran dia memperhatikan gitu. Karena selama ini Pak, dia itu ketika saya ajar, dia selalu seperti cari perhatian gitu. Nah, dan dia ingin menang sendiri di kelas itu. Ketika dia nulis, barangkali nulis di papan, nah itu nggak boleh dihapus. Meskipun saya sendiri yang nulis yang hapus nggak boleh karena tulisan dia di papan gitu Pak. Nah Oh, ingin saya dia ingin belajar yang seperti teman-temannya, tidak suka mengganggu temannya. Nah itu intinya tidak mengganggu itu loh Pak, karena selama ini sudah banyak sekali keluhan dari anak-anak teman yang lain, dari 28 anak itu satu dia jadi 27, dan orang tuanya atau wali murid yang lain pun sudah mulai komplain ini Pak. Gimana Pak kira-kira? ya ini bisa saya tangkap Pak, berarti anak tersebut saking aktifnya Bapak nggih, saking aktifnya jadi mengganggu temannya dan Bapak ingin sekali anak tersebut seperti teman-teman pada sewajarnya gitu Pak ya, bisa Iya, saling membantu, rukun, tidak mengganggu temannya seperti itu Pak nggih. Dari iya, sini dari tujuan yang ingin Bapak Yasin wujudkan, ini iya. tingkat atau ukuran keberhasilannya ini seperti apa Bapak? Nah, ukuran keberhasilan ketika dia sudah bisa membaur dengan temannya, kemudian bisa mengikuti pelajaran dengan sesuai dengan petunjuk guru, kemudian ya tidak suka mengganggu teman, itu sudah saya anggap berhasil Pak. Jadi ada 3 ukuran itu. Satu, tidak mengganggu teman.
Yang kedua yaitu dia mengikuti apa petunjuk guru dalam pembelajaran. Ya, yang ketiga apa tadi? Nah, di antara tidak mengganggu dan mengikuti petunjuk bisa membaur, Pak. Nah, bisa membaur Hmm. dengan teman-teman yang lain. Karena selama ini selain mengganggu, itu ada yang negatif, Pak. Ketika dia nggak mood gitu, teman-temannya itu disakiti, Pak. Nah, Hmm. kadang iya marah sendiri, temannya bisa di apa ya, pensil itu ginikan sama ditonjokkan ke temannya gitu. Waduh. Wah, Nah, ini itu kan sangat, berbahaya lagi. iya itu sangat berbahaya sekali Pak ya. Ini dapat saya tangkap Pak nggih, standar atau apa? Standar atau ukuran keberhasilan dari Pak Yasin terhadap Iya, Pak. tujuannya, Pak Yasin menginginkan siswa tersebut tidak mengganggu temannya, Iya, dan ikut peraturan yang sudah ada di sekolah atau aturan dari Pak gurunya, dan yang ketiga ikut berbaur. Jadi iya. selama ini anak tersebut itu Pak nggih, menjadi momok dan bisa mempengaruhi belajar siswa dalam satu kelas Pak nggih? Betul Pak Iya, nggih? iya betul. Bahkan saya Mhm. khawatirnya itu teman-teman yang lain itu ada trauma gitu, Pak. Karena dia kan kadang-kadang eee, mempunyai Mhm. kekerasan gitu. Apa yang dia lakukan kadang Mhm. kekerasan, kadang apa ya, pernah itu meludah, Pak. Temannya Waduh. itu Mhm. diludahi, padahal itu baru kelas 1, Pak. Nah, Masya Allah. ditinjau dari apa ya, pola pikirnya, tapi dia kok pinter gitu, Pak. Hmm. Bahkan dia pengetahuan luarnya itu lebih luas. Dia pengetahuan umumnya di bidang umum itu dia Oh pinter ya. sekali. Mhm. Iya, Iya ya. bahkan dia membuka internet itu Mhm. bisa, Pak, itu. Iya, ini kebanyakan yang saya ketahui itu kebanyakan ada ya beberapa anak kalau aktif itu, kendalanya apa, harus salah satulah mungkin dari segi kesopanan berkurang, tetapi dari segi pembelajaran itu sangat tinggi gitu Pak nggih. Nah, Iya, dari tujuan tersebut Pak nggih, iya. kesempatan apa yang Bapak, miliki? Kesempatan untuk dari tujuan tersebut Pak? Nah, maksudnya kesempatan apa kayak gini? Dari Kesempatan tujuan untuk mewujudkan tujuan tersebut Pak, oh iya, tujuan agar yang murid saya tersebut. lakukan ini selama ini yang pertama, dia kan seperti pengen diperhatikan gitu. Mhm. Bahkan fokusnya itu pengen dia yang diutamakan gitu. Padahal kan murid-murid saya kan banyak, butuh perhatian semuanya. Nah, Mhm. salah satunya karena ketika saya perhatikan itu dia kayaknya kok malah ngelunjak gitu Pak istilahnya ya. Tahu Mhm. maksud ngelunjak Pak nggih? Iya tahu Pak. Nah, ternyata akhirnya saya beri kebebasan dia. Nah, silakan karena silakan main, yang penting jangan ganggu teman-teman yang lain. Karena apa? Ketika saya nulis pun dia nulis, Pak. Tulisannya itu nggak boleh dihapus. Padahal saya membutuhkan ruangan itu untuk menulis bagi siswa yang lain. Nah, jadi salah satunya usaha pertama saya adalah membiarkan Mhm. dia. Yang Mhm. kedua saya sudah memanggil orang tuanya 2 kali, Pak. Mhm. Nah, orang tuanya pun gini, Pak. Oh, memang gitu, Pak. Nah, memang begitu. Tapi di rumah itu dia selalu bilang kok, Pak, bahwa dia tadi habis marah di sekolahan, teman-temannya disakiti Mhm. seperti itu bilang pada orang tuanya. Mhm. Nah, Nah, berarti itu bagus sekali Pak nggih, anak itu sebenarnya kalau iya, benar-benar diperhatikan. Jadi, yang saya tangkap anak tersebut hanya butuh perhatian saja Bapak nggih? Oh gitu. Berarti Pak Yasin tadi sudah iya, Pak. berkonsultasi atau sudah sharing dengan orang tuanya juga, melihat perkembangannya itu luar biasa sekali Bapak nggih, bagus sekali untuk, saling mengisilah antara pihak sekolah maupun orang tua, itu bagus sekali Bapak nggih. Iya. Eee, dari skala 1 sampai 10 Bapak, kira-kira tujuannya Pak Yasin ini sudah, pada skala berapa Pak nggih? Nah, ini saya kira baru 6, Pak. Soalnya usaha saya yang pertama ketika anak ini Mhm. memang sedikit saya kasih apa ya, papan itu saya bagi ini bagianmu. Nah, bahkan ini, Pak, ketika pembelajaran itu dia nulis sudah pesen.
pokoknya tulisan saya nggak boleh dihapus gitu, Pak. Sambil marah-marah gitu, Pak. Nah, saya kasih ruangan di situ. Ini bagian kamu. Yang kemudian yang kedua, karena dia itu ketika diperhatikan itu malah ngelunjak, Pak. Ketika dia berbuat mama menyakiti temannya, saya beri nasihat itu malah marah, Pak. Langsung keluar, pintu langsung ditutup, brak gitu, Pak. Langsung Masya ditutup. Allah, iya. Iya. Nah, ketika dia masuk kelas, temannya itu pengen masuk kan istirahat, temannya pengen masuk itu ditutup, Pak. Nah, ketika dibuka kan dia marah nih, teman-temannya kan dorong-dorong pintu, Pak. Pengen masuk. Akhirnya dibuka, teman-temannya itu dipukuli kepala semua, pak gitu, Pak. Masya Allah. Nah, seperti itu sudah orang tuanya sudah saya datangkan. Nah, orang tuanya juga mengingatkan bahwa dia itu keras gitu. Nah, keras sekali. Akan tetapi anehnya, anak ini ketika pulang sampai rumah kok bisa curhat ke orang tuanya begitu. Meski ini loh Mas, saya tadi habis marah-marahnya, mukul-mukulnya teman-temannya itu diceritakan, Pak. Ya, Pak. Ini bisa saya tangkap dari segi positifnya saja, Pak Panggi. Berarti dari anak ini itu walaupun seperti itu di sekolah atau di rumah, tapi positifnya dia jujur. Nah, ini sangat perlu diperhatikan lagi, Pak Nggih, sangat perlu didampingi lagi. Kemungkinan pastinya insya Allah ini nanti lama-lama dia akan dewasa lah, akan mengubah sikapnya seperti itu. Nah, ini usaha Pak Yasin juga sudah sangat bagus, dengan orang tuanya juga berkomunikasi sangat bagus. Nah, ini tentunya usaha tersebut kan ada kekuatan Pak Nggih, kekuatan untuk mencapai tujuan itu apa Pak? Kira-kira pada diri Pak Yasin? Ya, menurut saya sih ya gini Pak, saya akan selalu berusaha sih. Ya, sambil jalan saya akan bagaimana ya mengobservasi apa sih yang harus saya lakukan itu. Karena selama ini sudah saya lakukan adalah mendatangkan orang tua, kemudian memberi perhatian, membagi papan tulis ini, kemudian dia itu selalu saya prioritaskan loh Pak, padahal. Akan tapi dia itu malah minta lebih begitu. Nah, jadi yaitu diantaranya itu Pak, perhatian, membangun komunikasi dengan orang tua begitu Pak. Nah, ini orang tuanya pun sudah datang istilahnya menunggui di luar pembelajaran sudah 2 kali setelah kami panggil itu berbicara menyampaikan apa yang saya temukan ketika pembelajaran, saya curhat kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya pun bersedia datang ke sekolah. Iya Pak, nanti saya tak ikut mengawasi ketika pembelajaran. Nah, akan tapi ketika diawasi itu dia baik Pak dengan orang tua. Iya Pak. Itu mungkin menjadi kekuatan Pak Yasin ya untuk mencapai tujuan agar anak tersebut menjadi lebih baik Pak G, betul Pak G? Iya. Nah ini pastinya dong Pak ya, dalam tujuan pasti untuk mencapai tujuan pasti ada hambatan. Hambatan selama ini yang Pak Yasin alami seperti apa Pak untuk anak tersebut ke depannya Pak? Iya, yang saya alami hambatan hari ini adalah yang pertama bahwa sebetulnya saya menginginkan kerjasama dengan wali murid tersebut, dengan orang tua anak tersebut, supaya saling mengawasi. Nah, akan tetapi orang tuanya tidak bisa full Pak, namanya kerja gitu Pak. Nah, jadi Pak, itu hambatannya Pak. Padahal anak ini takutnya ini sama ayahnya Pak. Nah, ayahnya bekerja, nah begitu Pak. Ini ayahnya itu bekerja di luar negeri gitu Pak, maksudnya? Iya, ayah maksudnya enggak luar negeri Pak, maksudnya kan sibuk kerja begitu. Oh gitu, ya. Jadi interaksinya Pak ya, frekuensi untuk bertemu. Iya. Untuk bertemu itu sangat berat sekali Pak. Iya, saya tanyakan itu di rumah itu dia takutnya sama ayahnya, padahal ayahnya itu katanya lembut, terus tapi istilahnya? Tapi tegas. Dia takut. Ya mungkin begitu. Nah, untuk mengatasi ini kan mungkin frekuensi ketemu dengan orang tua atau ayahnya Pak Nggih. Ini kira-kira solusinya agar bisa ketemu itu seperti apa Pak solusinya menurut Pak Yasin? Memang selama ini sudah 2 kali beliaunya datang ya. Nah, memang namanya saya meminta bantuan ya sebisa beliau. Sekarang
ketika beliau nggak bisa, sibuk dengan pekerjaan, ya bagaimanapun harus ditinggalkan, cuma diantar begitu saja. Nah, jadi ya ketika beliaunya senggang, bisa mengantarkan, menunggui begitu. Iya Nah, betul. khawatirnya kan kalau ditunggui terus kan akhirnya Pak, anak ini tergantung begitu, belum bisa mandiri kan Iya. nanti. Ya Nah, betul pengen saya sekali kan itu Pak. bisa mandiri, membaur dengan teman, tidak mengganggu, kemudian bisa Hmm. mengikuti petunjuk pembelajaran sesuai yang kita inginkan. Meskipun Hmm. mereka kan punya hak kebutuhan ya. Nah, seperti Hmm. pembelajaran diferensiasi itu. Nah, saya Hmm. berikan kesempatan, silahkan. Kalau kamu mau main, ya silahkan. Begitu, Pak. Akhirnya. Hmm. Supaya dia Ya tidak mengganggu itu. itu solusi dari Pak Yasin ya. Nah, Iya. ini selanjutnya untuk mencapai tujuannya, ini aksi Pak Yasin seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut? Ya. Rencananya, Pak. Ya, rencananya ya itu, Pak. Satu, membangun koordinasi, kolaborasi, koordinasi dengan orang tuanya. Kemudian supaya kita saling mendukung pembelajaran ini. Kemudian ya pertemuan rutin curhat lah dengan orang tua, dan kemudian saya berkolaborasi dengan teman-teman pengajar, saling sharing bagaimana solusi terbaik penanganan anak ini. Karena ini selama ini juga sudah saya ini Hmm. kan Pak, dengan kepala sekolah juga, teman-teman itu, Nah, bahkan kepala sekolah pun kadang buntu Pak, gimana gitu. Nah, bahkan apa kita keluarkan saja ya, gimana seperti itu Pak. Nah, kalau dikeluarkan kan nanti image-nya jelek, padahal kita nggak, anak itu kan berhak untuk belajar. Nah, begitu halo pada, Pak Yasin, jelas ya? ya, Iya Pak Yasin, tentunya dari rencana Pak Yasin tadi tentunya kan eh, ada apa ya, semacam ukuran keberhasilan, itu keberhasilannya seperti apa Pak? iya. Ukuran keberhasilan saya anggap berhasil itu ketika ya anak itu bisa belajar dengan normal, sesuai dengan kodrat dia. Barangkali Iya iya iya. ketika dia ingin belajar di luar, saya persilahkan. Barangkali dia ingin nulis di papan, saya silahkan. Yang penting tidak mengganggu temannya gitu loh Pak, tidak menyakiti. Karena yang membuat takut temannya kan tindakan kekerasan yang tiba-tiba itu Pak. Oh Nah, iya. mut-mutan itu loh yang, nah itu Pak, em, Ya, yang saya anggap. tentunya rencananya Pak Yasin kan tidak harus Iya, berjalan mulus Pak, pasti ada iya, gangguannya. iya, Nah, iya, bagaimana Pak untuk mengantisipasi adanya gangguan tersebut Pak? iya. Kalau mengantisipasinya, ya saya itu tadi Pak, dengan teman, kolaborasi dengan teman, kemudian anak-anak yang lain itu saya kan bisa dibilangi Pak. Nah ini mohon Hmm. dimaklumi nggih teman ini ya. Nah, teman-teman itu ini Pak, benar-benar ngalah Pak semuanya. Tapi khawatir saya, apakah anak ini harus mengalah terus gitu. Satu mengalahkan 27 yang lain gitu Pak. Nah saya khawatirnya suatu saat ini ya enggak harus ngalah, ini ada puncaknya kan Pak, biasanya nggak mau ngalah juga kan kadang-kadang. Nah itu Pak, yang pertama koordinasi dengan orang tua juga, kolaborasi dengan guru dan murid-murid yang lain supaya saling menyadari begitu Pak. Iya betul sekali. Ini yang pasti kan Pak Yasin sudah berusaha dari Iya, dari anak pribadi tersebut, dari segi teman-temannya dan dari pihak keluarganya Pak ya. Nah ini iya, untuk apa namanya, untuk apa komitmen Pak, komitmen dari Pak Yasin terhadap rencana tersebut Pak. iya. Saya akan melaksanakannya, mencoba terus Pak, dengan komitmen insya Allah sampai dengan anak ini berhasil lah. Semoga, nah Hmm. ini beberapa bulan depan sudah, pengennya satu semester ini anak sudah bisa teratasi begitu Pak. Sudah Alhamdulillah membaur, bagus. iya, Iya bagus sekali Pak nggih, iya, rencananya Pak Yasin nggih. iya, Dengan apa dan siapa Pak ya untuk menjaga komitmen tersebut Pak? iya. Dengan kolaborasi itu Pak, dengan semua Oh guru, kolaborasi dengan dengan guru Pak nggih? terutama Dengan dukungan guru. teman sejawat, kepala sekolah, dan orang tua anak tersebut tentunya, dan peran dari teman-teman
wali murid dari 27 yang lain itu, supaya saya meminta kesadaran beliau-beliau, karena kan selama ini sudah ada keluhan Pak. Nah itu gimana nanti? Nah ya semoga segera teratasi begitu. Dengan Ya, komitmen saya adalah terus berusaha Pak, mencoba iya dan Pak. mencoba Iya sambil betul jalan. sekali Pak, itu harus Pak Nggih, kita sebagai pendidik Ya, juga tentunya juga harus sabar Pak Nggih. Namanya saja ya, mendidik, menuntut Pak ya, Nggih, seperti ya, filosofi Ki Hajar Dewantara Pak Nggih. Seperti ya, itu. Nah, ini bagus sekali Pak Yasin. Semoga nanti saya pribadi juga berharap Pak, dengan ya, apa segala usaha yang dilakukan oleh Pak Yasin nantinya bisa mengubah dari anak tersebut sehingga pembelajaran di kelas menjadi nyaman, tidak mengganggu teman-temannya, dan juga mungkin secara pribadi juga tidak memberatkan Pak Yasin seperti itu Pak Nggih. iya Pak, betul Pak. Nggih Saya Pak, mohon ini kan doanya juga Pak ya, doanya iya, juga. ini kan sudah Baik. saling sharing Pak Nggih. Menurut Iya, Pak Yasin bagaimana nih dengan tidak lanjut dari sesi coaching ini? iya. Terima Gimana? kasih Pak atas motivasinya, dorongannya, dan sudah mendorong pribadi saya untuk menemukan solusi-solusi Ya. sendiri dari permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih Pak Kolis, sudah cukup Terima kasih hari ini. Pak. Saya Ya, juga mungkin bisa apa ya, ada gambaran mungkin suatu saat pasti ada masalah seperti ini Pak G. Terima ya kasih Pak Pak. Yasin. Ya, Terima saling kasih. berbagi Pak. Terima kasih. G. Assalamualaikum. Salam.